Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba wa ghafiridz dzamb wa qabilit taubati syadidil iqab. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Salatan wa salaman daimani mutalazimaini ma damal yawm was sa'ah. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibus sayyi'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tetap meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada, dengan rajin mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Di samping itu marilah kita bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat, nikmat, dan taufik serta hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Dan juga kita bisa menempatkan diri untuk menghadiri panggilannya yang berupa sholat Jum'ah sebagaimana yang akan kita lakukan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, khutbah yang akan kami sampaikan ini menerangkan keutamaan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib 5 waktu yang disebut dengan sholat rawatib. Adapun mengenai sholat 5 waktu yang mempunyai waktu tertentu, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa kewajiban sholat 5 waktu itu telah ditentukan waktunya dan wajib bagi seluruh orang yang beriman dan yang baligh atau dewasa wajib untuk mengerjakannya. Hadirin ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah, setengah daripada keutamaan sholat rawatib ialah kelak akan dibangunkan suatu rumah di dalam surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Man shalla fil yaumi wal lailati ithnata asyrata rak'atan tapawu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Yang artinya barang siapa mengerjakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di dalam surga. Al-Hadis. Hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa orang yang rajin mengerjakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam akan diberikan balasan dengan diberikan bangunan rumah di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah di dalam mengerjakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat sehingga kita bisa dibangunkan rumah kita di dalam surga. Amin, Allahumma amin. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, Man shalla qoblal asri arba'an
harramallahu 'alan nar, yang artinya barang siapa mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar, maka Allah akan mengharamkannya atas siksa neraka. Hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa orang yang rajin mengerjakan sholat qobliyah sebelum asar secara rutin sebanyak 4 rakaat, dia akan dijauhkan dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam setiap sholat 5 waktu itu ada sholat sunnah yang dinamakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat qobliyah yaitu sebelum sholat 5 waktu. Sholat sunnah ba'diyah itu adalah sholat setelah sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sholat 5 waktu semuanya ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya, kecuali sholat setelah subuh dan setelah asar, itu tidak diperbolehkan. Untuk sholat qobliyah di dalam sholat 5 waktu semuanya ada, akan tetapi ada yang kuat dan ada yang lemah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Man sholat duha ithnata asyrah rakaatan imanan wahtisaban kutiba lahu alfa alfi hasanatan wa muhan anhu alfa alfi sayyi'atan wa rufi'a lahu alfa alfi darajatan wa banallahu lahu baitan fil jannati wa ghafarallahu dunubahu kulliha." Yang artinya, barang siapa mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat dengan iman sempurna dan mengharap ridha dan pahala dari Allah, maka Allah akan mencatat baginya 1.000.000 kebaikan dan menghapus darinya 1.000.000 keburukan dan mengangkat baginya 1.000.000 derajat, dan Allah membangunkan rumah di dalam surga serta Allah mengampuni baginya segala dosa-dosanya. Kesimpulan hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa setengah dari keutamaan sholat duha adalah sebagai berikut. Bagi orang yang rajin mengerjakan sholat duha setiap hari secara rutin sebanyak 12 rakaat akan dicatat oleh Allah seperti orang yang mengerjakan 1.000.000 kebaikan dan diampuni 1.000.000 dosanya dan diangkat baginya 1.000.000 derajat, dan dia membangunkan rumah di dalam surga serta semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah di dalam mengerjakan sholat-sholat sunnah selain daripada sholat wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan diiringi dengan hidayah, taufik dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim.